Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teknologi multimedia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk pengenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dengan NIM 42, jurusan Teknik Elektronika D4, kelas B. Selanjutnya, adapun isi pembahasan yang kita akan sampaikan pada hari ini meliputi definisi multimedia menurut para ahli, sejarah singkat multimedia, dan manfaat multimedia. Selanjutnya, definisi multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu berupa tool dan koneksi berupa link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Selain itu, multimedia juga digunakan sebagai dunia hiburan. Selain dunia hiburan, multimedia juga dimanfaatkan melalui dunia pendidikan dan juga dunia bisnis. Baiklah, selanjutnya, dengan lahirnya teknologi multimedia adalah sebagai hasil perpaduan antara kemajuan teknologi elektronik, teknik komputer, dan perangkat lunak, kemampuan penyimpanan dan pengolahan gambar digital dalam belasan juta warna dengan resolusi tinggi serta reproduksi suara maupun video dalam bentuk digital. Multimedia juga merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur berupa gambar, suara, animasi, dan juga video yang disatukan dalam komputer untuk disimpan, kemudian diproses dan disajikan, membentuk interaktif yang sangat inovatif antara komputer dengan user bila dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks atau berupa huruf dan angka, dan kemudian umumnya terdapat pada komputer pada saat ini. Selanjutnya, multimedia juga berasal dari kata multi dan media. Multi yang berasal dari bahasa Latin yaitu nous, yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media juga berasal dari bahasa Latin, yaitu perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Selanjutnya, menurut para ahli mengenai teknologi multimedia, menurut Reddy di tahun 2003 mengartikan multimedia adalah sebagai suatu integrasi elemen beberapa media seperti audio, video, grafik, teks, animasi, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kesatuan sinergis dan simbiosis yang memberikan hasil lebih menguntungkan bagi pengguna ketimbang elemen media secara individual. Selanjutnya, sejarah singkat multimedia. Kita beralih ke abad ke-15. Seorang tokoh Gutenberg dan Chengstock memperkenalkan media cetak. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1862. Seorang David Brandy mengenalkan pameran fotografi ke publik. Kemudian dilanjutkan dengan 1969. Mulai lahir internet yang merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1971 munculnya email oleh seorang insinyur Ray Tomlinson. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1976, tepatnya tanggal 1 April 1976, kemudian lahirlah teknologi Apple oleh perusahaan personal komputer atau PC atau komputer pribadi yang mempopulerkan antarmuka penggunaan grafis dan didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Kemudian diakhir dengan di tahun 1996 kemunculan Microsoft dan Internet Explorer. Selanjutnya, dalam hal perkembangan teknologi di tahun 1996 juga merupakan tahun penting dalam sejarah internet. Pada saat itu, banyak perusahaan teknologi dan provider internet mulai menawarkan akses internet ke rumah
ke rumah melalui dial-up modem. Ini kemungkinan penggunaan untuk terhubung ke internet dari rumah dan mengakses berbagai layanan online seperti email, browsing web, dan chat room. Dan secara keseluruhan, kemunculan Microsoft dan EA di tahun 1996 telah mengubah banyak orang yang berinteraksi dengan internet. Dan perkembangan teknologi internet dan layanan online terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, manfaat multimedia. Manfaat yang pertama, pendidikan. Multimedia memberi manfaat khusus pada pendidikan karena dapat dikombinasikan dengan pengajaran hingga apa yang disebut dengan edutainment. Ini bisa menjadi proses belajar mengajar yang sangat menarik dan juga sangat mudah dipahami. Kemudian manfaat kedua untuk dunia hiburan. Dunia hiburan sendiri juga memiliki masa perkembangan yang hampir selaras dengan perkembangan multimedia itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari penggunaan sarana elektronik sebagai media informasi global dan massal. Selanjutnya, manfaat ketiga yaitu bisnis. Bisnis juga sangat bermanfaat penting bagi keberlangsungan bisnis di dunia modern. Peran ini terutama ditemukan dalam proses pemasaran, promosi, iklan presentasi, demo produksi, hingga komunikasi berbasis jaringan hingga sekarang berupa aplikasi. Manfaat selanjutnya yaitu teknologi dan sains. Selain untuk hiburan, multimedia juga dapat digunakan dalam teknologi sains. Hal ini seperti misalnya penambahan peralatan audiovisual untuk prosedur operasi otak atau beda tubuh manusia. Manfaat efisiensi dan kehadiran multimedia dapat mendukung sains berbasis teknologi. Manfaat kelima yaitu dunia seni. Multimedia juga bermanfaat dalam dunia seni, terutama berkaitan dengan pameran seni hingga perkembangan teknologi untuk jenis seni rupa berbasis digital. Manfaat selanjutnya yaitu dunia teknik. Dunia teknik atau khususnya teknik informatika menggunakan multimedia sebagai sarana utama untuk bagi pekerjaan para insinyur teknik. Misalnya, seorang teknisi atau insinyur perangkat lunak bisa menampilkan simulasi militer untuk pelatihan industri sebelum barang sesungguhnya diproduksi. Baiklah, itulah penjelasan dan pemanfaatan dari teknologi multimedia. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan simpulkan, multimedia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern pada saat ini. Setiap harinya, manusia telah memanfaatkan dan menikmati teknologi multimedia seperti smartphone, komputer, televisi, dan sejenisnya yang mampu menampilkan video dan audio, teknologi, dan juga internet yang mempermudah manusia untuk mengakses berbagai layanan multimedia secara mudah dan instan. Dan akhir kata dari teknologi multimedia, bahwasanya dengan teknologi multimedia kita dapat memperluas batasan kreativitas kita dan memperkaya cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Baiklah, itu adalah penjelasan hasil presentasi pada kesempatan hari ini. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.